Kan selama ini banyak yang beranggapan sepertiga itu angka mati. Saya sempat tadi pagi itu ada yang cerita ke saya. Itu kelebihan 5 on, kelebihan telung on aja diminta. Wah, ini saya kurban mau kelebihan 3 on. Itu diambil. Masya Allah. Padahal sepertiga itu bukan angka mati. Bisa kurang, bisa lebih. Kondisional saja. Bisa kurang, bisa lebih. Kadang terlalu ketat untuk masalah ini, tapi di masalah yang lain yang sebenarnya itu larangan malah terlalu longgar. Larangan memberi upah kepada tenaga, larangan diberi upah daging, diberi upah kulit, kepala, teklik. Nah, itu sebenarnya justru lebih kepada larangan tegas, tapi malah dilonggarkan. Kan aneh, yang tidak ada aturannya malah diketatkan, yang sebenarnya ketat malah dilonggarkan. Kalau dikasih upah uang boleh, dikasih upah beras boleh, tapi kalau dikasih upah daging, upah kepala, upah teklik, upah kulit, tidak boleh. Sebagaimana pernyataan sahabat Ali yang mengatakan wala utiyal jazira min hasyai'a. Jadi tidak diberikan bagian dari hewan kurban itu untuk upah, tapi nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah dari kami sendiri. Nah, kalau yang seperti ini mestinya yang perlu diketati, tapi malah longgar. Yang untuk bagian shahibul kurban itu mestinya bisa di kiyak-kiyuk, bisa lebih bisa kurang sesuai kondisi, tapi malah diketatkan. Pokoknya harus sepertiga, kelebihan dikit tidak boleh. Baik. Sehingga kadang-kadang shahibul kurban itu jatahnya bisa lebih sedikit daripada yang tidak kurban. Kenapa? Karena yang tidak kurban itu bati 5 teko kabeh. Ya kan? Bapakne, ibune, anaknya telu. Ewang-ewang kabeh. Ya kan? Karena ewang-ewang kabeh, di rumah sudah dapat jatah. Sik ngewangi mau untuk jatah siji-siji, itu jatahnya 5. 6 karo sik nang omah. Umpama 1 kilo sudah dapat 6 kilo. Sementara shahibul kurban nyembelih kambing, dagingnya berapa kalau kambing? Dagingnya misalnya 9 kilo, dapat 3 kilo loh malah. Jadi malah lebih banyak yang ndak kurban. Ya, bukan surplus, salah pembagiannya itu. Karena yang ngurusi itu tidak mendapat upah daging kurban. Kan itu diopahi toh biasanya. Diopahi betul? Ya. Kalau bahasanya nggak tahu tak. Memang seringnya di tempat kami itu yang membantu itu memang dibeli seperti tadi. Jatah itu. Ya. Padahal ya sebagai warga sudah satu. Ya. Makanya saya itu kadang bingung ini, ya nggak tahu akarnya panitianya bagaimana itu nggak tahu. Apakah itu hadiah dari shahibul kurban atau pembagian atau apa, ya saya bawa mana. Ya. Baik, pripun? Kalau tempat saya itu untuk menyampaikan ini agar tidak salah, saya minta keikhlasan dari shahibul untuk hadiah. Ya. Karena memang agak sulit kan, kalau kita nggak ngasih nanti nggak ada yang datang, kita sendiri. Ya. Baik. Sebenarnya kalau kemudian disebut hadiah, jadi beda ya antara hadiah dengan upah. Kalau upah itu terkait dengan pekerjaan, kalau hadiah tidak. Jadi misalnya ini ada di antara yang ikut bantu itu tidak dikasih hadiah, protes enggak atau dimintakan apa enggak? Tuh, berarti hadiah apa upah? Mau coba hadiah jaluk, aku dini hadiah gitu. Kalau minta itu sedekah, ya kan? Kalau minta itu sedekah. Tapi kalau mengatakan lah, kamu mau sing ngewangi orang dinai, itu upah. Nah,
Kan dia bilang saya ngewangi orang dinai berarti upah. Tapi nek aku njaluk gini, wah aku orang dinai itu sedekah. Ya, baik. Jadi intinya memang salah satu solusi sebenarnya rekayasa akad tadi ya. Yang akadnya bukan upah tapi akadnya hadiah. Cuma memang ini jadi solusi sementara sebenarnya. Karena kalau kemudian ini terus-terusan jadi tradisi dan nanti praktek yang sesuai sunnah itu tidak sampai. Karena kalau sudah terus-menerus itu dalam tanda petik tuman. Loh kok wingi yang ngono kuwi kok. Baik. Jadi itu solusi sementara rekayasa akad itu. Tapi jadi kebiasaan nanti. Jadi tiap tahun direkayasa.